Halo guys, welcome back to Persona Frex. Oke guys, di video gue kali ini gue akan nge-review mengenai salah satu parfum murah tapi nggak murahan. Ini parfumnya untuk unisex ya guys, jadi untuk cowok bisa, untuk cewek pun juga bisa. Dan parfum yang akan gue bahas ini ialah parfum lokal guys, dan brandnya ialah Layer atau Layr. So tanpa berlama-lama lagi, ini dia guys, Layer Kyoto Jazz 50 ml Extract de Parfum Unisex. Wow, ini jujur aja ya guys, gua dibeliin sama bini gua, sama istri gua, dan gua cukup suka dengan wanginya ini. Oke, sebelum gue bahas lebih jauh mengenai performance-nya, gua akan sedikit ngebahas mengenai presentasi dari si Layer Kyoto Jazz yang satu ini. By the way, ini ada 50 ml ya guys. Gua lihat di online itu dia cuma punya dua size, yaitu 50 dan yang 10 ml gitu ya. Dan buat gua pribadi, untuk yang 50 ml ini sudah cukup oke di saat gue mau traveling gitu ya, gue mau bawa parfum ini sudah cukup oke dan nggak menyita banyak space ya untuk di tas gue ya. Jadi ini udah oke banget untuk size nya, dan yang untuk 10 milinya pun juga lebih oke lagi ya untuk dijadikan travel size. Oke guys, lanjut. Untuk dari si botolnya ini, dia bermaterial kaca ya, bening berwarna hijau untuk si botolnya. Kalian bisa lihat ya untuk jusnya ya guys. Oke, jadi gampang banget untuk kalian mengira-ngira sudah sampai sebatas mana kalian memakai si parfum yang satu ini. Untuk di bagian depannya bertuliskan Layr, atau yang gue sebut aja itu layer gitu ya guys, dan Kyoto Jazz. Di sini ada mungkin gambar abstrak ya, gue kurang ngerti juga. Dan ya, ini bawahnya lagi bertuliskan Extract de Parfum. So ya, it's quite okay lah buat gue ya untuk dari bentuk botolnya ini. Lalu lanjut ya, kita atau gue akan ngebahas mengenai capsnya. Untuk capsnya ini tidak berat atau enteng ya guys. Di bagian atasnya dia ada emboss layer ya, jadi ya standar cukup oke. Dan sayangnya di bagian penguncinya dia tidak menggunakan ring maupun magnet, jadi hanya menutup pas seperti ini ya guys. Dan ini sih gua bisa katakan sangat disayangkan. Karena apa? Kalau keseringan buka tutup seperti ini, dikhawatirkan di bagian dalamnya itu akan habis ya, atau terkikis gitu ya guys. Jadi bener-bener sangat sangat disayangkan lah gitu ya, karena dia bukannya besi ya guys, dia ini plastik ya untuk si material capsnya ini. Jadi ya mungkin kalau kalian yang punya parfum ini atau koleksi layer yang lainnya dengan bentuk tutupnya seperti ini, ya sangat diharapkan untuk berhati-hatilah untuk buka tutupnya ataupun memegang si parfumnya atau si botolnya ya guys. Oke, kita lanjut. Gue akan ngebahas mengenai si sprayernya. Untuk bahan si sprayernya ini standar ya guys, dia besi. Dan sekarang gua akan coba ya guys untuk menyemprotkan si sprayernya, apakah dia bisa bekerja dengan baik, apakah ada leaking atau tidak. Oke guys, gue coba dulu ya. Oke. Ya. Oke kok. Dan gue coba di tangan gua. Oke. Yes. Enak,
Tapi kalau dibilang apakah ini bisa menjadi favorit gua, gua kurang memfavoritkan parfum yang satu ini. Tapi kalau dibilang enak, ini enak guys. Dari kekokohan si botolnya sendiri ini udah oke, cuma mungkin next gennya maybe ya gitu ya, ini harus ada penguncinya, baik itu magnet maupun ring gitu ya guys. Jadi ya so far so good ya, sejauh ini ya tidak ada masalah apapun dan udah oke banget ya. So yuk kita lanjut untuk membahas mengenai performanya. Oke guys, untuk performanya Layer Kyoto Jazz 50 ml Extract de Parfum Unisex. Ini untuk notesnya banyak banget ya guys ya, untuk parfum Kyoto Jazz yang satu ini. Oke, untuk di bagian top notesnya dia ada matcha, ada yuzu, ada pear, ada bergamot, cocoa, dan juga ada cardamom. Lalu di bagian middle notesnya dia ada ilang-ilang, ada violet, beeswax, ada orange blossom, ada lily of the valley, lalu juga ada pineapple. Dan di bagian base notesnya dia ada musk, ada sandalwood, ada amber, iris, cashmere, vanilla, patchouli, dan juga labdanum. Gokil, banyak banget ya guys ya, untuk di tiap notesnya itu gokil banget. Dan untuk klasifikasi dari parfum si Layer Kyoto Jazz ini ialah fresh floral. Untuk first impressionnya, di bagian openingnya bener-bener tercium atau disuguhkan oleh wangi yang fresh ya guys. Tapi di sini gua tidak mencium ya wangi yang fresh citrusy ya, tapi melainkan fresh floral. Oke guys, jadi wanginya ini bener-bener membuat vibes yang casual, vibes yang menyenangkan gitu ya, bukan terkesan yang terlalu serius gitu ya, terlalu elegan, terlalu glamor gitu, enggak guys. Tapi buat gue pribadi, vibes di bagian openingnya ini bener-bener yang menenangkan dan juga casual. Oke, di situ ada perpaduan fresh, sweet, dan juga aromatic. Oke, lalu kurang lebih di 1 menit berikutnya untuk masuk ke fase kedua, di mana di dalam fase kedua ini wanginya sedikit ada hint woody dan juga powdery. Jadi untuk fase kedua ini gua rasa wanginya ini lebih unisex ya guys. Jadi benar-benar ditunjukkan bahwa parfum ini untuk unisex. Jadi sisi ke cowoknya ada, sisi ke ceweknya juga ada gitu ya guys. Tapi tidak membuat dominasi di antara salah satu pihaknya gitu ya guys. Jadi bener-bener mixnya ini bener-bener oke banget. Dan ya seperti itu untuk di fase kedua ya guys. Lalu untuk di bagian dry downnya, wanginya ini tetap konsisten di bagian powdery, di bagian floralnya. Dan untuk gue pribadi di bagian dry downnya ini justru wangi dari si parfum ini lebih casual lagi ya guys, lebih kalem lagi. Jadi untuk kalian yang masih remaja gitu ya, ini cocok banget buat kalian. Entah kalian pakai ini untuk ke sekolah, untuk ke kampus ya, bahkan untuk ngantor pun gitu ya, ini oke banget guys. Jadi cukup versatile untuk di sisi umurnya gitu ya, dalam artian untuk sisi usernya yang cocok untuk pemakai dari parfum ini, gue pikir sih cukup versatile dari 17 tahun ke atas gitu ya. Ini oke banget. Cuma kalau kalian menginginkan wangi yang
elegan gitu ya, wangi yang lebih niche lagi ya, lebih spesifik atau lebih unik lagi, gua rasa tidak akan ditemukan di parfum yang satu ini. Tapi kalau kalian ingin wangi yang casual, wangi yang memang membuat kalian itu menenangkan gitu ya, memang kalian suka dengan karakter wanginya yang fresh, yang lebih ke floral gitu ya, atau white floral, ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian kalau karakter dari parfum ini sesuai dengan karakter penciuman kalian. Oke, lalu untuk longevity-nya memang sangat disayangkan ya, dia bukan tipikal yang long lasting. Di kulit gua itu bisa bertahan di rentang waktu kurang lebih 2 jam saat gua berada di indoor di ruangan yang ber-AC. Lalu untuk di baju itu bisa di rentang antara 3 sampai 4 jam ya saat di indoor ya, di ruangan yang ber-AC. Lalu untuk di outdoor dengan suhu yang hangat, dengan terpapar polusi gitu ya guys, dan juga gua berkeringat, maksimal di kulit gua itu bisa bertahan di kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. 1,5 jam itu udah bener-bener paling maksimal guys. Selebihnya udah tidak ada wanginya lagi atau udah hilang wanginya ya. Lalu untuk di baju kurang lebih di 2 jam ya, di saat gue berada di outdoor ya dengan suhu yang hangat. Jadi menurut gue parfum ini lebih cocok kalian gunakan atau digunakan di cuaca yang sejuk. Lebih enak lagi kalau di indoor. Oke guys, kalau di outdoor pun juga masih oke, cuma gua menemukan rentang waktunya pun juga nggak terpaut jauh ya, nggak terlalu jauh dari kalau gua pakainya itu di outdoor dengan suhu yang hangat. Jadi kalaupun gue pakai di outdoor dengan suhu yang agak sejuk, itu pun sama ya guys. Jadi 1,5 jam pun juga sudah habis wanginya atau sudah hilang wanginya. Jadi gue mesti respray lagi gitu ya. Dan untuk terkena polusi juga kalian wajib hati-hati, ataupun kalau kalian berkeringat, karakter floralnya ini menurut gue ya itu cukup kontra terhadap keringat, atau cukup sensitif terhadap keringat ataupun feromon kalian. Kalau di gua, kalau gua berkeringat itu berlebih, ini parfum akan jadi nggak enak guys. Tapi kalau gua hanya berkeringat biasa aja gitu ya, keringat jagung gitu, ini masih oke, masih acceptable. Jadi bener-bener harus gue make sure ya untuk spot-spotnya juga ya, dimana gue yang berkeringat berlebih itu tidak akan gue semprot lebih dari 1 kali. Terutama gue pernah coba juga gue semprotkan di di lipatan tangan bagian dalam ini, dan gue berkeringat itu wanginya bisa jadi bumerang ya buat penciuman gue. So gua rasa untuk kalian yang ingin membeli parfum ini, kalau di di online store-nya itu ada yang menjual 10 mili di officialnya, tapi ya guys, kalian bisa coba yang 10 mili dulu guys. Oke, jadi cukup murah, lebih murah lagi malah ya, jadi cukup worth it juga untuk kalian yang ingin mencoba dari karakter Kyoto Jazz yang satu ini. Dan untuk shades-nya dia tergolong moderate. Pancaran wanginya ini dia enggak yang terlalu jauh ya guys. Jadi buat gua pribadi ini close aja. Jadi hanya orang yang berpapasan dengan kalian gitu ya, itu yang bisa mencium wangi dari parfum yang satu ini. Parfum yang satu ini cocok banget untuk di respray lagi, asalkan tidak berlebihan guys.
Untuk pengaplikasiannya gue biasanya pakai parfum ini 3 kali maksimal ya di kulit gua, yaitu di belakang kuping kiri sekali, belakang kuping kanan, dan juga di bawah leher. Lalu untuk di baju gue biasa mengaplikasikannya itu sebanyak 2 kali, yaitu di lengan kiri dan juga lengan kanan. So itu udah cukup, dan kalaupun gue mau merispray lagi, gue akan merispray sekali-sekali aja di belakang kuping kiri dan juga kuping kanan, dan itu udah cukup, nggak perlu lagi gue respray di baju. Oke guys, dan untuk occasionnya ini seperti yang tadi udah gue bilang ya guys, untuk occasion itu lebih ke daily activity atau casual activity ya guys. Kalian mau pakai ini ke kantor, ke kampus, bahkan ke sekolah, ini cocok banget guys. Cuma yang kurang cocok ialah kalau kalian pakai ini untuk di acara-acara resmi ya. Buat gua, karakter dari wangi parfum ini kurang cocok, kurang elegan, kurang niche gitu ya guys, atau kurang unik ya saat dipakai di acara-acara resmi seperti itu. Dan untuk harganya, nah ini dia guys. Harga dari Kyoto Jazz ini ialah 260.000. Itu gua berdasarkan harga di online ya guys. Jadi mungkin kalian yang bisa memperoleh dengan harga yang lebih murah gitu ya, asalkan tokonya terpercaya, itu oke banget guys. Dan sekali lagi tadi gue bilang, kalau kalian penasaran dengan parfum yang satu ini, kalian bisa coba dulu beli yang versi 10 ml-nya. Karena Kyoto Jazz ini hanya sampai versi 50 ml dan dia tidak ada versi yang 100 ml-nya. Oke guys. Well, gua rasa sampai di sini dulu ya guys, sedikit review mengenai parfum lokal Layer Kyoto Jazz 50 ml Extrait de Parfum. Ini oke banget guys. Thank you banget sekali lagi untuk kalian ya yang sudah menyempatkan untuk menonton video gue yang satu ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan juga komen ya guys. Karena dukungan kalian untuk channel gue ini benar-benar sangat bermanfaat. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penyampaian gue, dalam pelafalan gue. Silahkan kalian koreksi di kolom komentar yang ada di bawah ini ya guys. Ataupun kalau kalian yang sudah pernah mencoba parfum Kyoto Jazz ini dan kalian punya pengalaman yang berbeda dari apa yang gue ceritakan sekarang ini, silahkan kalian sharing di kolom komentar ini ya guys ya, jangan lupa. Dan ya sekali lagi, thank you for watching ya guys. Semoga video gue ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama bagi kalian yang sedang mencari parfum lokal dengan wangi yang karakternya itu fresh, floral, dan unisex. Gua rasa ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian dalam kalian mencari parfum dengan karakter tersebut. Gue Diki from Personal Fragrance signing out. Ciao.